Dan saya sudah hadir ya teman-teman ya. Apakah suara saya terdengar? Halo? Jika tidak ada komentar, saya langsung masuk aja. Berarti sudah ada screen dan juga suara saya sudah masuk. Terdengar, oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada acara pada siang hari ini. Jadi sebelum acara dimulai, kita ada sedikit introduction dan juga informasi up to date seputar PT Tensor. Nah, mungkin teman-teman yang baru mendengar apa itu PT Tensor Karya Nusantara. Jadi kami bergerak di bidang consulting and training khususnya di bidang Computer Aided Engineering atau CAE, teman-teman. Jadi kita sudah bermain di bidang CAE sejak tahun 2013 ya, 10 tahun lebih teman-teman. Dan kita juga melayani custom software dan kita terdiri dari 10 engineer yang siap melayani project-project teman-teman semua. Baik itu untuk skripsi, tesis, disertasi, atau project simulasi di industri, kami siap membantu. Nanti untuk kontaknya akan kami share di akhir slide ya teman-teman. Kemudian berikut adalah galeri training dan consulting di berbagai industri besar seperti Indonesia Power, PT PAL, Michelin Group, Kementerian, PLN, Batan, dan lain-lain, teman-teman. Jadi kita tidak hanya melayani online aja, namun kita juga bisa site visit di industri, teman-teman. Nah, berikut adalah custom software yang sedang kita kembangkan ya. Terakhir kita mengembangkan project software berupa website di Indonesia Power ya terkait apa ini istilahnya pengecekan overhaul pada turbin gas teman-teman. Kemudian kita juga mulai masuk di Tensor ERP ini. Mungkin teman-teman sudah paham ya apa itu ERP, tidak perlu kita jelaskan. Kemudian kita menggunakan software berlisensi komersial ya untuk menghandle proyek-proyek teman-teman seperti ANSYS yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Kemudian ada Autodesk, SolidWorks, OpenFOAM untuk simulasi CAD, dan kalau OpenFOAM ini khusus untuk safety open source ya teman-teman, kita juga bisa handle. Kemudian berikut adalah klien-klien yang menggunakan jasa dari PT Tensor. Di sini teman-teman pasti sudah familiar seperti Pertamina, PLN, Wika, Tamakarya. Kemudian ada universitas-universitas terkenal di Indonesia seperti UGM, ITB, ITS, dan lain-lain teman-teman. Yang tentunya tidak bisa kami sebut masukkan satu-satu nih logonya karena nanti tidak cukup. Nah, berikut adalah contoh project CFD yang pernah kita kerjakan. Ini sebenarnya gabungan ya antara finite element untuk struktur dari bangunan ini dan juga kita simulasikan CFD-nya untuk external flow-nya seperti di gambar tengah ini. Kemudian ada project CFD seperti mixing tank yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Baik itu multi phase ataupun single phase seperti di gambar ini. Kemudian ada water tank, kemudian ada finite element untuk simulasi pada heat exchanger. Pada ini ada struktur dari water tank. Kemudian ini adalah struktur dari supportnya pressure vessel, teman-teman. Nah, berikut adalah kontak dari kami ya. Jika membutuhkan pro- bantuan proyek simulasi, bisa hubungi di nomor WhatsApp berikut. Kalau untuk email, saya lebih rekomen di WA ya, karena emailnya sempat ada gangguan ya. Kita lebih fast respon di WhatsApp, teman-teman. Kemudian untuk Instagram, teman-teman pasti sudah follow. Kita juga ada YouTube.
channel, bisa di-subscribe. Nanti untuk rekaman video webinar pada siang hari ini kita upload di YouTube kita. Nah, untuk mendapatkan e-sertifikat dari kami, ini titipan dari atasan ya. Jadi, untuk mendapatkan sertifikat, karena kita sekarang tiap webinar ada sertifikat, caranya upload foto atau screenshot selama webinar, kemudian bisa diupload di post LinkedIn ataupun di feed Instagram ya. Kalau story kita belum bisa teman-teman, harus di feed. Untuk LinkedIn dan Instagramnya sudah kami share di sini. Kemudian kita ada bonus sponsor PT Tensor bagi yang beruntung teman-teman. Jadi jangan lupa tag akun PT Tensor baik itu di LinkedIn ataupun di Instagram. Salah satu mau LinkedIn tok bisa maupun Instagram aja bisa teman-teman. Captionnya bebas saja mau Inggris mau bahasa Indonesia bebas. Yang penting ada upload foto atau screenshot sama webinar. Nanti tinggal tag akun kami. Nanti kita akan share sertifikatnya sesuai form yang kemarin diisi, teman-teman ya. Oke, segitu dulu introduction dan juga informasi dari saya. Selanjutnya kita masuk acara inti yaitu webinar CFD Mekar Asis Fluent pada desain mixing tank yang akan dibimbing oleh teman saya yaitu Mas Muhammad Iqbal Firmansyah selaku Project Engineer dari Betensol. Monggo Mas bisa langsung ambil alih. Baik, terima kasih Mas Daris atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ibrahim Indonesia sebagai Project Engineer di PT Tensor. Oke, untuk hari ini kita akan belajar bareng-bareng tentang simulasi mixing tank menggunakan software ANSYS Fluent. Nah, saya coba langsung share screen saja. Oke, nah kalaupun sebentar saya mungkin close dulu. Kalaupun kita menggunakan software ANSYS, nanti teman-teman bisa eh, download di websitenya ANSYS langsung untuk versi students-nya. Nah ini saya juga sudah download versi tahun 2026 untuk R1. Kemudian untuk membukanya ataupun kita mengakses ANSYS-nya, kita nanti bisa ke search kemudian buka namanya Workbench. Mungkin bisa langsung saya tunjukkan untuk Workbench yang telah saya buat. Nah, ketika kita menggunakan Fluent, nanti kita perlu menggunakan Workbench, terus nanti kita buat workflow-nya terlebih dahulu. Nanti klik kanan, coba kita buka menggunakan Workbench 2006 R1. Oke, kita coba tunggu dulu. Nah, eh, untuk software ANSYS ini yang student, mungkin ada beberapa keterbatasan seperti jumlah missing yang dibatasi di sekitar 500 ribu missing. Nah, itu nanti coba kita setup sedemikian rupa supaya bisa di running untuk versi student ini gitu. Nah, untuk filenya sendiri di atas ini ada yang namanya toolbox. Di toolbox ini ada beberapa modul simulasi. Untuk hari ini yang kita pakai adalah Fluid Flow Fluid Meshing. Kita bisa menggunakan langsung modul ini ataupun kita per komponennya. Jadi dari geometri, meshing, setup, solution, dan result nanti bisa-bisa juga bisa. Cara mengaksesnya di bagian bawah, di bagian komponen sistem. Nanti teman-teman bisa pre-processing namanya. Jadi di simulasi kita menggunakan workflow pre-processing, kemudian solving, dan post-processing. Oke, di awal kita perlu input geometrinya terlebih dahulu. Untuk tipe filenya cukup banyak di ANSYS, seperti Parasolid, kemudian STEP,
IGS, dan lain sebagainya. Untuk yang hari ini kita langsung buka eh, folder file yang nama Missing Tank SDoc. Untuk SDoc ini sendiri adalah tipe file untuk space claim. Nanti dari teman-teman bisa buka langsung edit geometry dan buka di space claim. Oke, kalau mungkin ada pertanyaan di tengah-tengah penjelasan saya ataupun terlalu cepat, nanti bisa langsung on mic ataupun di kolom chat ya. Oke. Nah, kita tunggu dulu untuk prosesnya bisa dilihat di kiri bawah starting space claim. Nanti sampai ready baru kita bisa buka. Oke. Nah, karena ini geometrinya sudah saya siapkan, jadi awalnya kita misal kita mendesain sebuah mixing tank, sebuah blade-nya. Jadi untuk agitatornya di mixing tank kan eh, lumayan banyak, seperti pedal agitator, kemudian frame, curve, eh, ada propeller. Nah, untuk hari ini kita coba menggunakan frame ini pun dengan sederhana. Nanti untuk domainnya kita bagi-bagi. Jadi ada yang rotational domain dan si stationary domain. Nah, di dalamnya ini part, kemudian di dalamnya adalah si boundary-nya. Nah, untuk stationary domain, jadi nanti kita didefinisikan tetap stationary, kemudian di dalamnya itu nanti kosong. Jadi coba kita lihat di display. Nah, coba disunggu X. Nah, di dalamnya itu nanti kosong untuk si domain si rotatingnya. Jadi si solidnya kita hapus, kemudian sisanya adalah si rotation domain dan stationary domain gitu. Nah, untuk si rotation domain, stationary domain nanti kita ada beberapa penamaan di sini. Nanti tinggal kita kita namain per phase, bisa dinamain sesuai referensi teman-teman. Untuk saya, top wall di bagian atas, bottom wall bawah, kemudian wall kanan yang sebelah sini, kemudian yang kiri wall sebelah sini, bevel 1, 2, 3, dan 4 masing-masing. Dinamain semua bisa, di satu-satu juga bisa. Kemudian poros, dan yang poros rotating, dan blade. Blade berarti di bawah. Nah ini, oke. Jadi simbolnya seperti itu. Nah, ini untuk yang poros rotating, ini untuk poros yang stationary. Gitu. Oke, mungkin untuk preprocessing, untuk apa namanya di geometri kita bisa tutup dulu. Nah, ini opsional sih. Jadi di bagian geometri ini kita bisa lakukan share topologi langsung ataupun di mesh nanti di fluid meshing kita share topologi ulang. Tapi ini saya coba di awal dulu, jadi nanti tidak menimbulkan error di belakang gitu sih. Mungkin ini nanti bisa ditutup dulu, terus kita masuk fluid meshing. Oke, taruh sebelah kanan fluid meshing, jadi geometri, terus disambungkan dengan mesh. Nanti bisa disambungin seperti ini atau modul seperti ini. Ini opsional ya. Oke, setelah itu klik kanan, klik edit. Oke, setelah itu kita tetapkan berapa sih core dari PC ataupun laptop teman-teman yang akan dipakai. Karena ini spek laptop saya yang mid range, jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah juga. 4 core sudah cukup. Nanti tergantung spek ya. Bisa dilihat di text manager. Nanti core dari apa namanya laptop atau PC bisa dilihat.
Ini karena punya saya 4 core, jadi saya menggunakan maksimal 4 core. Oke. Nah, seperti sebelumnya, starting fluent di sebelah kiri, kita tunggu dulu sampai benar-benar muncul tampilan fluent bashing. Nah, tunggu dulu. Oke. Nah, memudahkan di Fluent Meshing ini. Jadi ketika kita meshing sudah ada workflow yang sistematis di Fluent Meshing dari import geometri, surface mesh, volume mesh, kemudian describe dari geometri kita dan yang terakhir volume mesh ini ya. Kita bisa import dulu, langsung import saja. Ditunggu dulu di konsol bisa tertera nanti prosesnya sampai mana. Ya, oke. Untuk tampilan awal seperti ini, terus selanjutnya untuk local sizing. Fungsinya local sizing adalah nanti katakanlah di face tertentu ataupun di body tertentu, teman-teman pengen lebih teliti, lebih kecil dan dikhususkan untuk bagian tersebut. Tapi kita coba yang sederhana dulu, jadi kita tidak usah pakai karena nanti akan cukup memberatkan. Kecuali nanti ada bagian yang memang signifikan perlu diperkecil ataupun diteliti, seperti di blade-nya, di agitatornya, ataupun di poros-porosnya. Nah, sementara tidak perlu dulu, kita coba yang sederhana dulu. Karena ini nanti juga mempengaruhi waktu simulasi gitu. Nah, di generate surface mesh, kita coba kurvatur saja dan tanpa proximity. Fungsinya adalah nanti, kalaupun kita pakai proximity, ketika generate meshing di surface yang mulai mengecil ataupun mendekati kurva yang sudutnya melengkung yang signifikan, itu akan disesuaikan gitu, akan diteliti dari softwarenya. Jadi kita hanya menggunakan kurvatur saja tanpa menggunakan proximity. Untuk minimal dan maksimalnya kita coba default dulu. Nanti kalaupun ketika ada error baru kita lebih teliti. Oke, sebentar aman. Tidak ada warning, tidak ada error. Untuk Fastcon-nya sebanyak 25.028 dari Fast untuk masing-masing domain di sini tertera, jadi bisa dicek. Nah, ini termasuk lumayan sedikit. Nah, kemudian lanjutnya kita ada mendeskripsikan sebuah geometri kita. Yang pertama ini hanya solid, kemudian yang bawah ini kita fluid dan no voids. Yang terakhir kita ketika geometri kita ada fluid dan solid region ataupun void region. Nah, karena ini full fluid tadi dan solidnya kita suppress, jadi kita pilih yang bagian kedua ini. Nah, untuk pertemuan domain tadi di bagian tengah, nah ini kan ada rotational domain dan stationary. Bisa dihilangin nanti ya. Nah, ada stationary ini ya. Nah, ketika pertemuan dua domain ini dinamakan wall to wall, nanti bisa namanya interface. Jadi pertemuan ini nanti dianggap tidak ada wall dan dianggap intercal gitu. Klik yes.
share topologi karena tadi sudah kita share topologi, jadi tidak perlu diklik lagi. Oke, langsung describe geometri. Untuk bagian-bagiannya ada wall semua. Jadi karena ini adalah sistemnya mixing tank, jadi asumsinya wall semua. Update boundary. Untuk regionnya sudah terdefinisi fluid semua. Nah, nanti ketika misal si agitatornya masuk itu kan di sini fluid. Nanti bisa disulit karena misal lupa suppress bodinya. Nanti di sini juga bisa. Langsung update region. Nah, ini optional. Kalaupun teman-teman pengen nilai suatu hasil simulasi, katakanlah Y plus gitu, untuk apa namanya transisi, eh, apa namanya eh, boundary layer gitu. Ini perlu didefinisikan. Sementara di simulasi ini mungkin kita nol dulu supaya menghemat waktu simulasi. Jadi kita bisa memetakan nanti yang perlu di run ulang ataupun disimulasikan ulang untuk katakanlah pengen dia plusnya bagus ataupun pengen konturnya smooth gitu. Nanti biasanya diperhalus di sisi-sisi face tertentu gitu. Kita update. Nah, ini pilihan, ada beberapa jenis meshing. Untuk polyhedra sendiri jenis meshing ya segi 6, full segi 6 polyhedra gitu. Untuk polyhexcore ini kombinasi antara polyhedra dan hexahedra. Jadi polyhedralnya di sisi-sisi base ataupun sudut-sudut tertentu dan hexcore-nya di bagian tengah. Kita boleh pakai polyhedra ataupun polyhexcore. Polyhexcore coba. Mungkin kita default dulu lah. Nanti kalaupun pengen teliti, nanti coba kita perkecil lagi. Terus generate the volume list. Oke, nah ini kan lumayan rapi untuk meshingnya. Di sini bisa terlihat untuk polyhedralnya di sisi-sisi face, kemudian di sudut-sudut pertemuan domain dan si hexahedralnya itu bagian tengah. Eh, ini sudah bagus. Untuk mengecek kualitas mesh, nanti bisa quality di sini, volume quality-nya bisa dicek. Nah, ini bagian-bagian yang jelek, tapi average-nya ini lumayan bagus ortogonalnya 0,92, jadi mendekati nilai 1 bagus. Dan di minimumnya di 0,2. Oke, nggak apa-apa pakai jenis mesh ini dan kualitas mesh ini. Kalau sudah, kita switch to solution. Bisa langsung switch to solution ini, ataupun bisa di close dulu, kemudian buka workspace-nya lagi, klik setup. Untuk hemat waktu, kita bisa langsung switch to solution. Yes. Nah, di simulasi kali ini kita coba beberapa pendekatan. Yang pertama pendekatannya kita menggunakan steady state. Jadi asumsinya adalah ketika parameter time-nya, waktunya kita asumsikan steady gitu. Jadi tidak uh, terpengaruhi oleh perbedaan waktu. Jadi ketika sebuah agitator berkecepatan tertentu, kemudian dia stabil dan menghasilkan torsi tertentu dan steady state ini tidak diperlukan. Namun ketika mixing tank, ketika kita ingin meneliti di awal simulasi, misal di 1 sampai 3 detik putaran katakanlah 100 RPM. Jadi kita menggunakan transient. Jadi perputarannya dan waktu time step-nya kita lihat perubahan demi perubahan terhadap waktunya. Ini kita coba steady state. Di sini bisa di setup untuk tipenya, time-nya steady. Nah, kemudian
Oke, nah ini di general ya. Steady, kemudian kita cek viscosnya. Sebenarnya untuk simulasi agitator ini, jadi zona yang berputar bagusnya dengan paper-paper rujukan, dia bagus dengan Reynolds stress. Namun ada beberapa referensi juga yang bilang K epsilon pun sudah mumpuni gitu. Sementara boleh pakai K epsilon dengan model realisable. Klik OK. Nah, mungkin bisa ini dicek dulu, bisa di display. Katakanlah pengen warnanya eh, sama semua, sesuai background boleh nanti display. Nah, seperti itu. Kemudian cek, katakanlah pengen lihat dalamnya. Jadi wallnya si, sorry, wall kanan, wall kiri sama si top wall dan bottom wall kita hide. Nah, dalamnya sudah ini, gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa setup setup untuk fluidanya. Jadi asumsinya kita secara sederhana untuk mesin tank ini kita menggunakan fluida water liquid. Jadi kita bisa buka create material. Jadi kita ambil database dari fluidnya bisa. Kita ambil water liquid. Klik water liquid, copy, kemudian close. Nah, di sini ada water liquid. Oke. Nah, setelah itu untuk men-assign material tersebut ke material kita, caranya kita buka cell zone di sini. Bisa teman-teman buka di sini ataupun di bagian sini cell zone. Jadi ada yang apa namanya, engineer menggunakan sebelah outline view sini. Jadi dia runtut ke sini ataupun dari atas ini di ribbon atas di sini juga bisa. Itu tergantung preferensi teman-teman aja sih. Nah, di rotating domain tipenya sudah fluid sesuai. Kemudian kita edit. Nah, yang tadinya air kita ubah ke water liquid. Ini karena rotating domain, pendekatannya ini sebenarnya banyak. Yang untuk penelitian awal ataupun simulasi awal, biasanya kita menggunakan frame motion. Jadi asumsinya adalah frame-nya yang kita gerakkan dan bukan meshing-nya. Kemudian untuk meshing motion, jadi benar-benar meshing si agitator, si pengaduknya, dia benar-benar motion. Namun eh, apa namanya, risikonya kita harus menggunakan pendekatan transient time-nya. Ini harus transient gitu. Jadi tidak bisa steady. Untuk sementara kita bukan frame motion dulu. Kemudian kita bisa lihat aksis originnya karena ini di sumbu Y dan reference apa namanya, originnya di 0,0 saya paskan di porosnya itu. Jadi di sumbunya kita ubah dari Z 0 kemudian jadi Y. Oke. Nah, karena ini di sini masih radian per second, bisa kita ubah unitnya di sini dari angular velocity dari radian per second menjadi revolution per menit. New, oke, dan close, kemudian bisa dirubah, bisa berubah di sini revolution per menit. Nah, untuk menentukan arah putarannya, coba kita lihat lagi di wallnya, bisa kita hide dulu kanan kiri kanan dan display. Nah, karena ini bisa terlihat ya, karena ini sumbu E, posisi dan eh, kita ingin perputarannya itu ke arah kanan sini. Set. Jadi kita menggunakan aturan tam kanan. Berarti kalaupun kita pengen ke sana, kan kalau aturan kanan gini ya. Berarti yang melawan si telunjuk itu negatif. Berarti di sini kita assign negatif, katakanlah 100 rpm.
Nah, rotation storage-nya karena sudah di sini tepat di porosnya, jadi tidak perlu diubah-ubah lagi. Bisa klik apply. Nah, karena ini kita masih rotation domain, jadi si ANSYS memberi peringatan kalau di simulasi kita itu ada dua material. Jadi karena yang satunya belum kita water liquid, kita perlu close, kemudian kita ubah si cell zone-nya yang stationary jadi water liquid. Edit, nah dari air sudah jadi water liquid. Nah, karena si stationary ini tidak bergerak, kita tidak perlu mengatur frame motion-nya. Tetap default saja seperti ini, dan klik apply. Plus, sudah selanjutnya kita perlu menentukan boundary condition di wall porosnya. Karena tadi si blade-nya, si agitatornya sudah kita assign si cell zone-nya, kecepatannya. Jadi di sini tidak perlu kita setting lagi. Kemudian yang perlu kita setting berarti porosnya. Oke, edit. Nah, moving wall. Jangan, berarti kalaupun ini relative to adjective cell zone, dia membentuk cell zone-nya, ataupun kita uh, assign sendiri. Absolute, rotational, sumbunya di sumbu Y, satu. Untuk RPM-nya berarti minus 100 RPM. Apply. Nah, yang terus yang stationary juga perlu, tinggal kita copy. Berarti poros rotating ke poros stationary. Copy. Oke. Nah, sudah. Nah, karena kita perlu setup. Nah, bagian atas ini kan asumsinya nanti kalaupun terjadi putaran tertentu, dia eh, kalau tidak ada bevel ini terjadi sebuah vortex, putaran vortex gitu ya, antara si water liquid dan air di atasnya gitu. Nah, kita perlu mengassign si top wall berarti. Kita edit jangan no slip condition. Jadi si wall atas itu eh, harus ada shear stressnya di atas gitu. Kita pakai spacing stir, namun shear stressnya kita anggap nol. Play plus, oke, sudah, ini sudah cukup. Body condition sudah selesai, viscose sudah, masuk ke solution. Untuk methods, eh, ini optional sih. Untuk couple, dia tuh lebih teliti ataupun lebih apa namanya, eh, menggunakan banyak parameter. Jadi di sini bisa kita assign couple privat pun bisa, namun untuk meringankan beban komputasi kita menggunakan simbol saja. Untuk lainnya cukup. Kemudian untuk kontrol ini tidak perlu kita klik dulu. Oke, ya cukup. Nah, kemudian untuk metodenya kita pakai standar, compute-nya boleh zone. Nah, untuk turbulent kinetiknya, nah di sini bisa terlihat gauge pressure, velocity masih nol semua, jadi benar-benar belum ada putaran ataupun belum ada pengaruh dari eksternal, dari inputan kita sama sekali. Nah, ini coba meringankan beban komputasi, kita turunkan kinetic energi dan disipasi rate-nya. Coba 0,1, disipasinya boleh 0,1. Bisa di save dulu mungkin supaya tidak hilang projectnya. Save project. Oke, kita inisiasi.
Sudah, kita coba run simulasinya. Ini bebas. Nanti kalaupun run calculation itu prinsipnya adalah ketika kita menginputkan berapa iterasi, namun di iterasi tertentu dia sudah mendekati ataupun mencapai nilai konvergennya. Kalau di ANSYS itu defaultnya adalah 10 pangkat minus 3. Jadi dia secara komputasi langsung berhenti di iterasi tertentu. Jadi kita maksimalkan saja katakanlah 500 mungkin cukup. Nanti kalaupun perlu iterasi tambahan kita calculate lagi. Kita calculate. Nah, oke. Kita tunggu sampai konvergen 10 plus 3. Ini kita bisa tunggu ataupun kita eh, apa namanya? Saya juga sudah running sebelumnya, nanti bisa kita buka ataupun kita tunggu dulu. Ini harusnya cepat juga sih karena mesinnya juga simpel. Oke, mungkin kalaupun ada pertanyaan silahkan sembari apa namanya? eh, Cek cek suaramu, so cek cek. oh ya, sorry Mas. Ini ada pertanyaan. Apakah tidak butuh report definition manual eh, membuat equation sendiri gitu untuk memastikan residu? Sebenarnya bisa kita setup residualnya di sini. Jadi kalaupun di ANSYS itu sudah terdefinisi sendiri ya. Nanti coba tunggu dulu ini. Di residual ini nanti bisa secara default 10 pangkat minus 3 di sini. Berarti kita ketika semua parameternya dari kontinuitas, velocity, kemudian model turbulensi, K epsilon menyentuh 10 pangkat minus 3, jadi dia konvergen gitu. Perhitungannya konvergen. Kalaupun ingin lebih teliti, residualnya nanti bisa diturunkan lagi. Katakanlah 10 pangkat minus 4 ataupun sampai 10 pangkat minus 6 di sini nanti. Nah, beberapa parameter seperti energi itu membutuhkan residual yang cukup teliti lagi di 1043 untuk defaultnya di SIS gitu kan. Nah, oh iya, mungkin katakanlah untuk report definition lain, katakanlah untuk nilai toksik. Di awal pun kita bisa apa namanya melihat fluktuasi nilai torsinya gitu di definition nanti force ya moment gitu, sorry, ataupun di resultnya sendiri nanti di bagian flux di force ini nanti bagian momen pun di blade tertentu nanti juga bisa gitu sih. Ini nilainya semakin turun
Jadi coba kita lihat apakah sudah atau tidak. Menjalani. Nah, oke. Dia udah konvergen. Jadi bisa dilihat di sini di konsol. Dia konvergen di 402 iterasi. Bisa klik OK. Kemudian bisa kita post processing di result. Kita cek eh, torsi yang terjadi di blade-nya ini berapa sih. Kita force, kemudian moment, sumbunya berarti sumbu Y, satu, untuk mengaktifkan, kemudian kita di blade rotatingnya. Bisa di print. Nah, dia torsinya di sini, moment. Di moment pressure berarti moment total sini ya. Dia di 2203 Newton meter. Seperti itu. Jadi kalaupun misal dikalikan dengan apa namanya eh, radian per second untuk mendapatkan powernya, dayanya, bisa coba kita hitung. Berarti 100 rpm itu berapa meter? Berapa radian per second? Nah, untuk 100 rpm berarti 10,47 radian per second. Buka kalkulator, kalkulator berarti 2203 ini cuma sekian. Oke, ya, berarti dikali dengan 10,47. Nah, dia sekitar, berarti ini kan 23.067 watt. Jadi sekitar 23 watt daya yang diperlukan untuk menggerakkan agitator ini. Oke, itu untuk torsinya. Nah, tadi pun sebenarnya bisa kita di sini mestinya residual di sini, definition di sini, tadi di force, di moment, moment report di sini. Nah, nanti di konsolnya ataupun di sininya, di bawahnya bisa kita eh, lihat gitu fluktuasinya. Nah, kalau beruntuk residualnya tadi pertanyaannya dari teman-teman ada. Nah, di sini kita bisa eh, edit residual yang diperlukan untuk eh, kalkulasi simulasinya gitu. Oke, selanjutnya kita coba post processing. Ada dua cara untuk post processing. Yang pertama di flow ini langsung bisa, ataupun di resultnya di sini di coba result. Nah, ini ada result nih. Kalaupun kita masukin result di sini, masukin solution ke result kayak gini pun bisa. Ada dua metode. Kita coba yang flow aja. Coba kita bikin plan dulu. Setelah disunduh ini berarti apa? Yes. Oke,
create plan sudah, kemudian konturnya, coba berarti di plan 12 tadi ya, tekanlah untuk velocity-nya. Nah, di untuk velocity-nya seperti ini. Nah, ini kan terlihat nih, ada bagian yang bolong seperti ini. Ini meshingnya itu sepertinya kurang teliti di bagian sini. Jadi, untuk konturnya itu belum sempurna, belum sempurna sepenuhnya. Nah, ini ada bercak-bercak di sini juga. Ya, seperti itu. Kekurangan jika meshingnya itu terlalu besar. Nah, kalaupun ingin menampilkan, katakanlah kan ini plannya doang gitu. Terus kita draw mesh di sini, kemudian si bevel-bevelnya, nah, terlihat close dan display lagi. Nah, seperti ini. Itu nanti tinggal, kalaupun pengen eh, apa namanya, lebih transparan gitu untuk wallnya, katakanlah pengen keseluruhan display. Nah, itu sedikit transparan setengah. Nanti kurang kayak gini. Agak mengganggu sih. Nanti tergantung teman-teman aja pengennya seperti apa. Biasanya sih saya untuk katakanlah wall kanan sama kiri, terus atas sama bawah. Nah, seperti ini. Close seperti ini. Itu terus nanti paling, terus di sini nanti untuk save, save apa namanya, register di sini, langsung ke save. Nah, mungkin ini teman-teman di sini juga perlu atur, katakanlah pengen variabelnya ataupun tipenya katakanlah general, begini pun bisa. Jadi nanti angka-angkanya langsung general, gak numerik, gak scientific, sorry. Nah, mungkin itu. Selanjutnya mungkin pipeline kita coba. Pipeline satu, partikel, katakanlah dia dari berat rotasi, kemudian velocity sama, satu step saja, kita skip 5 step, coba kita save display. Nah, nanti seperti ini jadi perputarannya. Dan nah, ini angkanya, coba kita color option, color map, jadi general seperti tadi. Nah, dia nggak apa namanya, scientific ya. Terus mungkin pengen mesh-nya terlihat kayak tadi. Nah, seperti ini. Kemudian close display dulu. Nah, di kurang lebih seperti ini. Kalaupun pengen di pulse animasinya, bisa di pulse, jadi nanti terlihat pergerakan partikelnya, jadi perputarannya ke arah mana gitu. Ini untuk kalau pulse animation secara single, kalau pengen secara continuous, uh, tinggal, oke, sorry, ini untuk save right. Nah, segini, coba kita pulse. Jadi, nanti animasinya juga bisa di save, nanti write to file di sini bisa stop dulu di foto file, animasinya juga bisa seperti itu. Kurang lebih mungkin dari saya sekian dulu, Mas Daris. Jika ada pertanyaan silakan. Oh, ini ada pertanyaan. Pak, kalau kasus simulasi ruangan, bagaimana melihat nilai ACH-nya? Nilai ACH yang dimaksud ini seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa diterangkan. Oh, untuk kopling itu bisa. Nanti tinggal
ini katakanlah sudah selesai gitu. Ini mungkin saya jawab yang kopling dulu ya. Sebentar, saya share screen dulu ya. Nah, ini kita close dulu. Kalau yang dilihat dari mekanikalnya itu ingin dikopling Ya, berarti itu. ke FEA-nya ya, Pak, ataupun enggak? Oke, jadi satu pemikiran. Nah, nanti bisa tahu bonusnya lagi. Kalau ingin kopling, biasanya saya ini kan sudah satu kesatuan untuk CFD. Jadi ini geometri CFD di sini, CFD. Nah, ini untuk simulasinya CFD ya. Nah, ketika kita ingin mengambil data dari CFD ini untuk digunakan di FEA, biasanya saya ambil saja katakanlah untuk pendekatan awal statik struktural. Nah, seperti ini. Nah, statik struktural. Untuk geometrinya itu berarti kita butuh geometri dari si agitatornya. Katakanlah tadi kan agitatornya sudah ada gitu. Berarti kita tinggal duplicate dulu. Nah, di sini kan yang terassign baru geometri CFD. Jadi kita perlu balik assign-nya. Si CFD kita suppress, kemudian si FEA-nya kita unsuppress gitu. Kita di sini dulu mungkin sebentar. Udara yang keluar melalui penambang outlet per detik tersebut. Oh ya ya. Itu mungkin bisa nanti didefinisikan di outletnya itu Pak. Jadi nanti di bagian outlet itu katakanlah pengen menggunakan blower ataupun kipas tertentu itu bisa ataupun hanya langsung ke atmosferik. Jadi kita langsung bisa tahu nilainya di outlet itu seberapa banyak katakanlah mass flow rate-nya berapa banyak ataupun velocity-nya seberapa cepat gitu. Nanti bisa kita input parameternya ataupun kita dari input parameter setelah itu kita ambil datanya apakah benar sesuai input parameter kita atau tidak gitu. Biasanya sih datanya seperti itu ya. Nah, ini mungkin saya contohkan di solid blade-nya. Nah, ini kan kebetulan masih ada si solid-nya, jadi bisa kita uh, gunakan. Katakanlah ini kita aktifkan lagi aktif tadi aktif fisik. Nah, yang si fluidnya ini kita suppress. Nah, tergantung nanti FA-nya mau di mana. Katakanlah ini FA-nya di agitatornya ataupun FA-nya di bevelnya gitu. Itu berarti butuh geometri bevelnya gitu kan. Kalau ini hanya si solidnya saja, jadi kita coba kalau FA-nya di solid caranya seperti ini gitu. Nah, ini geometri ini. Nah, ini biar nggak bingung si resultnya saya dilihat dulu aja. Nah, beda kan ini so- Nah, ini kan workflow CFD. Ini workflow Geom, Geom SEA. Nah, ini kayaknya. Jadi geometri ini kita masukkan ke geometri VA. Kemudian solution ini hasil dari CFD kita masukkan ke setup FEA gitu. Nah, biasanya kayak gitu. Ini lebih enaknya sebentar, cara pilihnya. Nah, kayak gini sih. Walaupun ini biasanya di atas sih saya. Kayak gini aja nggak apa sih. Jadi biasanya geometri CFD masuk ke meshing, kemudian setup dan solution selesai, kemudian masuk ke setup
dan si geometri VA masuk ke geometri VA, assign datanya dulu, kita meshing di sini dulu. Jadi di sini nanti kita bisa assign si katakanlah pressure dari si airnya ke si agitatornya gitu bisa. Kurang lebih workflow-nya nanti seperti ini. Mungkin nanti bisa dijadwalin di pertemuan selanjutnya karena pertemuan kali ini kita terbatas. Secara workflow nanti seperti ini Pak. Gitu. Ya, Pak, apakah Mas Floret bisa ubah ke satuan kilogram kg ke RPM? Kalau flow rate ke kilogram, maksudnya ubah dari satuan kilogram ke RPM. Hmm, ini mungkin nanti tergantung skupnya ya. Maksudnya di flow rate. Kalau flow rate kan masa per satuan penampang ya. Jadi eh, kilogram per, bukan penampang, kilogram per second sorry. Jadi masa per satuan waktu ini mungkin perlu diskusi lebih lanjut sih Pak kalau tentang ini. Tapi secara sederhananya, kalaupun kita katakanlah di ruangan ber-AC, kemudian asumsinya udara keluar di ACH, mesti juga di jendela ataupun celah-celah ruangan, nanti kita bisa asumsikan pressure outlet. Jadi outletnya satu atmosfer, kan atmosfer berarti satu. Dan kita bisa mengukur seberapa kencang eh, alirannya ataupun mass flow-nya yang keluar dari ruangan tersebut gitu. Gitu sih kalau dari saya. Mungkin nanti tergantung ruangan apa dulu ya. Biasanya sih kalaupun ruangan sederhana seperti kelas ataupun bangunan tertentu, dia kan atmosferik ya, jadi tidak perlu blower untuk keluar. Mungkin kalaupun di case katakanlah dapur kitchen gitu, data center, jadi itu perlu blower dan lain sebagainya. Peralatan lain gitu sih. Mungkin seperti itu. Oh, ventilasi alami berarti kan pressure outlet. Jadi bisa diukur sih Pak. Gitu. Nanti bisa kita rampang outlet, terus kita ukur seberapa kencang udara keluar gitu. Persatuan luasnya berarti ya. Nanti bisa bisa bisa. Bisa. Mungkin seperti segitu dulu Mas Deris. Cek. Cek, oke, karena waktunya udah mepet ya, udah jam 2. Jadi acara kita sudahi ya, karena udah mau jam 2. Oke, nanti jangan lupa, saya ingatkan lagi ya teman-teman. Nah, jadi untuk mendapatkan sertifikatnya, silahkan teman-teman bisa upload foto atau screenshot sama acara pada siang hari ini. Kemudian gunakan caption bebas, lalu tag akun PT Tensor ya, LinkedIn ataupun Instagram bebas. Nanti ada bonus browser bagi yang beruntung, teman-teman. Oke, segitu dulu acara pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti acaranya bakal diupload di YouTube, teman-teman. Terima kasih.